Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafita Anggraini Fajriah. Saya Hanindya Najwa Usakti. Saya Putri Saiba. Saya Maulana Sudanur. Saya Habib Muhammad Al-Amru. Di sini kami akan menampilkan video terkait wawancara dari tugas Pak Setia. Selamat menonton. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, kesehatan merupakan aset yang berharga untuk kita miliki. Dan fasilitas layanan kesehatan merupakan tempat di mana kita mencari perawatan dan pengobatan. Namun pada akhir-akhir ini banyak sekali masalah yang terjadi dalam pasienkes kita. Oleh karena itu, kami di sini akan melakukan wawancara terhadap masyarakat untuk mengetahui pendapat mereka tentang permasalahan ini. Selain itu, kita juga akan mencari solusi dari sudut pandang yang mungkin belum disadari, yaitu aspek perekam medis. Perekam medis adalah tulang punggung dari setiap pelayanan kesehatan, dan inilah saatnya untuk mempertimbangkan bagaimana perbaikan dalam perekam medis dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pasienkes. Mari kita mendengarkan bersama-sama suara masyarakat untuk mencari solusi yang lebih baik dalam sistem pasienkes. Halo semuanya, balik lagi. Kita akan mewawancara Bapak di samping saya. Perkenalkan dulu, nama saya Habib Muhammad Al-Amru. Nama Bapak? Kasroji. Bapak Kasroji. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Saya alhamdulillah. Apa pertanyaan yang nomor satu nih, Pak? Apakah Bapak pernah ke rumah sakit? Pernah di puskesmas. Bagaimana pengalaman Bapak nih di bagian pendaftaran di rumah sakit, kalau boleh diceritakan? Kalau saya di puskesmas itu ambil nomor antrian, baru kita kasihkan ke bagian pengantrian. Nanti ditaruh di dus itu toh, di puskesmas. Nanti saya nunggu panggilan. Setelah dipanggil, ditanyai keluh kesah apa, sakit saya apa, baru nanti diarahkan sama yang daftar saya, yang daftar. Nah, ini kan Bapak pernah ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit ada hambatan atau kesulitan tidak, Pak? Selama ini saya ke rumah sakit atau ke puskesmas, itu nggak pernah ada hambatan. Sedikit pun, Pak? Nggak ada, semuanya lancar. Nah, berarti puskesmas menurut Bapak atau rumah sakit yang Bapak kunjungi sudah memberikan pelayanan terbaik apapun, Pak? Kalau bagi saya udah terbaik bagi saya. Kalau orang lain saya tidak tahu ya. Ini bagi saya pribadi itu baik puskesmas kalau melayani. Kalau misalkan dinilai dari 1 sampai 10, kira-kira berapa, Pak, nilainya? Ya saya ambil ya tengah-tengah aja lah, 7 lah. Oh, 7. Berarti kalau ada perbaikan, kira-kira apa yang harus diperbaiki supaya lebih optimal pelayanannya, Pak? Kalau lebih optimal pelayanannya ya biasanya itu ada yang keluh kesah gini-gini, karena apa ya, kalau pas antrian untuk nunggu panggilan kan ada yang tidak sabar gitu. Oh, di situ terletaknya. Berarti harus lebih diperbanyak pekerjanya supaya lebih cepat pekerjaannya, Pak? Ya kalau saya pikir gitu aja. Oke, ya sudah, Pak, terima kasih ya. Oke, saya Mawar Sudanur dan Mas. Oke, di sini maaf ya mengganggu waktunya. Saya akan memberikan pertanyaan mengenai masa beban rumah sakit maupun puskesmas. Yang pertama, bagaimana pengalaman Mas saat pemeriksaan di rumah sakit maupun puskesmas di bagian pendaftaran? Selama ini nggak ada kendala sih, Pak, karena biasanya langsung masuk UGD, pendaftaran di kursus belakangan, jadi nggak terlalu ribet sih. Ya, karena kasusnya langsung masuk UGD. Yang kedua, apakah Mas mungkin pernah mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengakses atau memahami cara perawatan medis yang diberikan oleh dokter saat ini? Kalau sulit memahami sih mungkin tidak, tapi ini lebih ke dokter ya berarti ya. Kalau dokter ini mungkin lebih ke, waktu itu menangani nenek saya, misalkan komplikasi. Jadi dokter bagian A dan bagian B, mereka tidak saling
koordinasi satu sama lain. Jadi yang satu masih nunggu yang satu masih nunggu yang satu. Bahkan dokter A belum tahu tindakan dokter B nggak tahu dokter A. Apakah menurut Mas selama ini dalam berobat dan rumah sakit maupun puskesmas sudah dapat memberikan pelayanan yang terbaik? Kalau rumah sakit negeri, saya belum bisa menjawab. Saya belum pernah puas. Karena pertama tadi dokternya seperti tidak berkoordinasi satu sama lain. Memang tidak ada catatannya, memang tidak ada laporan. Kok masih nanya ke kemarin dokter ini ngapain ya? Kemarin kata dokter ini apa ya? Padahal kan kalian 2 dokter atau 3 dokter yang harusnya tahu bagaimana progres satu pasien ini. Walaupun kami tahu sih pasien Anda banyak, ya pasti. Tapi itu kan kewajiban pekerjaan Anda. Kami sudah tidak mau tahu. Sedangkan satu itu dari dokter, kedua perawat juga sama. Dalam hal perawatan 24 jam kami, nenek saya komplikasi kan keluar masuk beberapa kali. 1 kali masuk 2 minggu. Kalau malam mereka pasti nggak jaga 24 jam. Seringnya udah lewat jam 12 mereka tidur. Dan sebelum ini kan karena nenek saya kondisinya di rumah sakit daerah. Terus saya juga pernah opnam di rumah sakit swasta beberapa kali. Saya juga pernah pelayanannya sangat signifikan. Bahkan dokter mengenai tadi kolaborasi dokter, bagaimana satu sama lain dokter itu mereka tahu bahwa kemarin dokter ini ngecek ini progresnya seperti ini, berarti saya hari ini harus seperti apa yang boleh saya lakukan dan apa yang tidak boleh saya lakukan, indikasinya apa. Terus itu satu hal. Jadi dokter tidak sering nanya ke pasien kemarin dokter ini ngapain, kan saya sudah tahu. Biasanya mereka lebih main dokter ini gini ya, Sudah harus tahu mereka pasien yang akan diperiksa. ya. Mungkin terakhir nih, ada pesan nggak buat fasilitas layanan kesehatan baik negeri maupun swasta dalam memberikan pelayanannya untuk kedepannya seperti apa? Harapannya, Mas? Kalau dokter saya nggak tahu ya, karena saya nggak tahu bagaimana sistem kerja dokter. Tapi kalau ke perawat lebih ke ya kalau jaga malam 24 jam ya nggak usah tidur, itu kerja. Kerja sesuai. Ya, itu aja. Terima kasih, Mas. Maaf mengganggu ya. Dalam kegiatan wawancara yang telah kami lakukan mengenai permasalahan di fasilitas pelayanan kesehatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih ada permasalahan yang perlu diatasi dalam fasilitas pelayanan kesehatan dan perbaikan dapat dicapai melalui alokasi sumber daya yang lebih baik, peningkatan akses, peningkatan kualitas pelayanan, edukasi masyarakat, serta keterlibatan aktif komunitas dalam upaya perbaikan. Setelah kami wawancara, beberapa orang di sekitar dapat dicari solusinya, yaitu dengan cara 1. Sebagai seorang perekam medis, tentunya harus bisa lebih cekatan dan tanggap dalam menangani pasien pada saat pendaftaran. Karena banyak pasien datang dengan kondisi yang riskan sehingga terkadang membuat keadaan tidak kondusif, serta harus bekerja sesuai dengan SOP, Standar Operasional Prosedur. Salah satunya yaitu dengan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. 2. Sebagai seorang tenaga kesehatan, tentunya harus bekerja secara profesional guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien, baik itu dokter, perawat, perekam medis, maupun tenaga kesehatan lainnya. Kita tidak boleh menyepelekan keadaan pasien kita sendiri. 3. Semoga semua fasilitas pelayanan kesehatan Fasienkes dapat lebih meningkatkan lagi pada sistem kerja mereka, serta lebih optimal dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh pasien. Mungkin itu video yang dapat kami tampilkan. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.